kelas Wow, ukuran sepatunya berapa? Sepeda ukuran sepatu 38. Oke, 39. 39. Oke, terima kasih. 40 Ade. Oh iya. Sepatu, meter ukuran sepatu itu 42. Selamat malam Ibu Guru, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini kelompok kami, kelompok 3 akan menjelaskan yaitu tentang statistika. Statistika yang kelompok kami ambil yaitu mengenai ukuran sepatu. Di sini sudah tertera tabel Ibu Guru, dan di sini sudah ada kelas, tepi kelas, titik tengah, provinsi, FKK dan FKL. Seperti Ibu Guru tahu bahwa kelas ini sudah ada datanya sendiri, tepi kelas juga udah ada datanya sendiri, titik tengah juga udah ada datanya sendiri, dan provinsi udah ada datanya sendiri. Di sini kita mencari FKK didapatkan dari mana dan FKL didapatkan dari mana. Pertama-tama kita tahu juga bahwa FKK merupakan provinsi kumulatif bertambah, sedangkan FKL provinsi kumulatif kurang. Jadi untuk mencari FKK ini yaitu dari awalan 2 kita taruh di sini, terus mendapatkan 10 karena 8 ditambah dengan 10, 8 tambah 2 10, 9 ditambah 10 19, 10 ditambah 19 29, 11 ditambah 9 40, 10 ditambah 40 menjadi 50. Ini adalah hasil dari FKK frekuensi kumulatif bertambah. Sedangkan untuk FKL frekuensi kumulatif berkurang, yaitu 50 ini kita taruhnya di awalan. Dapat 48 karena 50 kurang 2 dapat 48. Terus 48 kurang 8 40, 40 kurang 9 31, 31 kurang 10 21, 21 kurang 11 jadi 10. Dan hasil dari akhiran frekuensi dengan FKL tetap sama 10 Ibu Guru. Oke Bu Guru, jadi kita sekarang masuk mencari jarak, terus banyak kelas yang disusun dan kelas interval. Nah, untuk mencari jaraknya itu X max kurang X min. X max itu kelas yang tertinggi dikurang kelas yang terendah, yaitu 45 dikurang 34 11. Lanjut cari K atau jarak kelas yang disusun. 1 ditambah 3,3 log N. N nya itu jumlah seluruh frekuensi, yaitu 50. Jadi 1 tambah 3,3 log 50. Hasilnya 6, sekian, tapi masih di bawah 0,5 karena 6 itu masih di bawah 5, komanya masih di bawah 5, jadi kita masukin saja 6. Jadi banyak kelas di sini, ada 6 baris. Lanjut mencari kelas interval, yaitu jarak dari 34 ke 35, itu namanya kelas interval. Cara mencarinya yaitu P sama dengan J per K. J itu jaraknya, K itu tadi baris kelasnya. Jadi 11 per 6 sama dengan 2, sekian. Tadi masih belum dapat di atas 2,6, jadi kita ambilnya 2. Maka jarak interval kelasnya 34 ke 35, dan dihitungnya tuh bukan dari 34 langsung 35. Harus dihitung dari 34, 35 pas 2, 36, 37 pas 2. Makasih. Selanjutnya kita akan mencari bagaimana cara menggambar diagram histogram itu sendiri. Nah, cara pertama dalam menggambar histogram, yang pertama dibuat dulu garis vertikal dan horizontal. Nah, garis vertikal ini 0 sampai 12. Mengapa? Bisa dilihat dari jumlah frekuensinya yang tertinggi adalah 11. Jadi dibuatnya dari 0 sampai 12. Nah, setelah itu gambarkanlah bibit-bibit dari gambar nilai tepi kelasnya. Di sini
TP kelas yang sudah diketahui yaitu 33,5, 35,5, 37,5, 39,5, 41,5, 43,5 dan 45,5. Nah, dengan catatan bahwa setiap grafik yang digambar itu gambarnya saling berdekatan, saling bertempelan. Mengapa? Karena bertempelan itu berfungsi untuk menentukan dari nilai TP kelas itu sendiri. Jadi seperti ini cara mudah untuk menggambar histogram. Selanjutnya cara menggambar poligon frekuensi. Caranya yang sama, yaitu yang pertama gambarkan dulu garis vertikal dan horizontal, di mana garis vertikal itu sendiri dimulai dari angka 0 sampai 12. 0 sampai 12 ini karena jumlah frekuensinya itu yang terbesar adalah 11 dan yang terkecil adalah 2. Otomatis untuk memudahkannya kita menggunakan saja 0 sampai dengan 12. Langkah selanjutnya adalah menaruh nilai titik tengah. Titik tengah ini sendiri berfungsi untuk bagaimana titik-titik yang akan digambar itu bisa saling berhubungan. Nah, bisa dilihat bahwa 34,5 nih berada di titik kedua, di mana disebabkan karena frekuensinya 2. Selanjutnya 36,5 juga berada di titik 8 karena jumlah frekuensinya tuh ada 8. Begitupun seterusnya sampai 44,5 di mana titik frekuensinya berada pada angka 10. Seperti itulah cara menggambar poligon frekuensi. Selanjutnya yang ketiga yaitu cara menggambar ogive negatif dan ogive positif. Di sini langkah yang pertama juga sama, gambarkan dulu garis vertikal dan horizontal, di mana garis vertikal ini sendiri dimulai dari angka 0 sampai 50. Untuk memudahkannya kita menggunakan perkalian 5, di mana 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Nah, angka-angka ini bukan ditaruh asal nama saja, namun angka-angka ini ditaruh sesuai dengan jumlah data N itu sendiri. Nah, jumlah data yang kita peroleh di sini sama dengan 50. Nah, untuk garis horizontal sendiri ini kita menaruh titik TP kelas yang paling tertinggi. Itu dimulai dari 35,5 sampai 45,5. Nah, cara menggambarnya yang pertama dilihat dulu. Frekuensi terendah kan 2. Ditaruhlah di sini, andaikan saja ada di antara 0 dan 5 nya ada 2. Selanjutnya untuk 10 begitu juga, dan seterusnya hingga sampai titik yang tertinggi yaitu 50. Garis merah ini teman-teman menunjukkan ogive negatif. Ogive negatif itu naiknya selalu ke atas. Selanjutnya untuk menunjukkan ogive positif yaitu dilihat dari FKL kan yang tertinggi nih. FKL itu 50 sampai dengan yang terendah yaitu 10. Nah, 10 sini. Untuk mengetahui di mana titik-titik tersebut berada, kita harus melihat kembali nilai TP kelas tertinggi, di mana untuk 3,5 sendiri itu ogive positifnya 33,5 ogive positifnya ada di 50. Kemudian 37,5 ogive positifnya ada di 45. 37,5 ogive positifnya ada di 40. Seterusnya berlaku sampai dengan ogive 43,5 di mana dia berakhir di angka 10. Seperti itulah cara menggambar ogive negatif dan ogive positif.
Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman, di sini pertama adalah kita akan mencari min atau nilai rata-rata. Rumus untuk mencari min atau nilai rata-rata adalah X binar sama dengan sigma Fi dikali dengan Xi per sigma Fi. Di sini sudah kita dapatkan bahwa nilai Fi dikali dengan Xi sama dengan 2025. Maka kita langsung taruh saja 2025 per nilai dari sigma Fi adalah 50. Jadi 2025 dibagi dengan 50 sama dengan 40,5. Selanjutnya itu kita akan mencari modus atau nilai yang paling sering muncul dengan rumus MO sama dengan TB tambah P kali D1 per D1 tambah 2. TB yaitu tepi bawah, P yaitu interval kelas, D1 itu hasil dari jumlah frekuensi terbesar dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, D2 yaitu hasil dari jumlah frekuensi terbesar dikurangi dengan frekuensi sebelumnya, menghasilkan 41,5 tambah 2 dikali 11 kurang 10 per 1 tambah 1 sama dengan 41,5 tambah 2 kali 1/2 sama dengan 41,5 tambah 1, jadi modusnya itu 42,5. Selanjutnya adalah kita akan menentukan nilai dari median atau nilai tengah. Nah, nilai untuk mencari di mana nilai tengah sendiri itu didapatkan dari jumlah data frekuensi keseluruhan dibagi dengan 2, di mana jumlah seluruh frekuensi kita yaitu 50. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Setelah itu dimasukkanlah ke rumus median. Median sendiri didapatkan dari TB yang merupakan tepi bawah ditambah dengan P adalah interval kelas dikali dengan N per 2 dikurangi dengan V ini adalah FKK sebelum dari nilai FKK median tersebut dibagi dengan frekuensi dari nilai median tersebut. Nah, tinggal dimasukkan saja TB yang kita dapat yaitu 39,5. Mengapa 39,5? Karena mediannya terletak di sini. Jadi 40 ke 41 itu nilai tepi bawahnya adalah 39,5. Setelah itu ditambah dengan 2 yang merupakan intervalnya, di mana dari 40 ke 41 jarak intervalnya ada 2. Kemudian dikali dengan 25. 25 ini hasil dari jumlah data keseluruhan yaitu 50 dibagi dengan 2. 25 dikurangi dengan 19 ini merupakan nilai FKH sebelum dari nilai median itu sendiri, di mana selanjutnya dibagi dengan 10. 10 ini merupakan nilai frekuensi nilai tengah, di mana di sini nilai frekuensi nilai tengah yaitu 10. Nah, dalam mendapatkan hasilnya adalah 39,5 ditambah dari hasil yang ini nanti menghasilkan 1,2. 39,5 ditambah 1,2 hasilnya 40,7 guys. Otomatis nilai tengah atau median yang kita peroleh dari hasil data yang berikut ini hasilnya adalah 40. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuartil. Rumus kuartil adalah QI sama dengan TB atau tepi bawah tambah P kali N per 4 kali Fi per 1. Di 1 berarti kita langsung masuk ke sini 1. Di 1 sama dengan yang pertama kita mencari yang pakai rumus dulu 1 per 4 kali 30 yaitu 12,5. 12,5 ini masuk ke dalam kelas di sini. Berarti kita menggunakan 38 kurang 0,5. Berarti 37,5 tambah 2 kali dengan 12,5 kurang dengan 10 per 9 sama dengan 37,5 tambah 2,5, 2 kali 2,5 sama dengan 5 per 9 sama dengan 37,5 tambah 0,5 sama dengan 35. Yang kedua adalah Q2. Q2 kita menggunakan di sini mendapatkan 25. 25 berarti termasuk dalam kelas yang ke-10. Berarti kita menggunakan 40 kurang 0,5. 40 kurang 0,5 adalah 39,5 tambah dengan 2 kali 25 kurang 19 per 10 sama dengan 39,5 tambah 2 kali 6 per 10
sama dengan 39,5 tambah 12 per 10. 12 per 10 adalah 1,2, maka 39,5 tambah 1,2 adalah 40,7. Yang terakhir adalah ketiga. Ketiga kita menggunakan rumus ini mendapatkan 37,5. 37,5 masuk ke dalam kelas yang ke. Berarti kita menggunakan 42 kurang 0,5. Berarti hasilnya 41,5 tambah 2 kali 37,5 kurang 29 per 11. Sama dengan 41,5 tambah 2 kali 8,5 per 11 sama dengan 41,5 tambah 17 per 11. 17 per 11 adalah 1,5, maka 41,5 tambah 1,5 adalah. Sekarang kita masuk mencari desil. Desil tuh rumusnya DI. I-nya tuh kayak misalnya mencari desil ke 345, jadi I-nya tuh 345. Jadi DI sama dengan RI tambah P dikali dalam kurung I per 10 dikali N dikurang F besar I per F kecil I. Nah di sini saya ingin mencari desil kelima. Jadi pertama kita harus mencari dulu letak desil kelima itu di mana. Cara mencarinya itu I per 10 dikali N. Nah karena I-nya itu kan desil kelima, jadi I-nya itu 5. Jadi 5 per 10 dikali N-nya itu 50. 50 itu dapat dari jumlah frekuensi seluruhnya. Dapatnya 25. Nah 25 di sini kalau kita jumlahkan 8 tambah 10 tambah 15 itu masih belum masuk. 15 tambah 10 29. Jadi dia masuk di 25. Oke, kita sudah dapat desil kelima tuh ada di 40 sampai 41. Taruh rumus desil 5. Jadi D5 ini tadi itu jadi dengan 5, jadi D5 sama dengan N5 ditambah P buka kurung I per 10 dikali N dikurang F besar 5 per F kecil 5. Nah L5 itu kelas bawah desil yaitu 40. Jadi karena kelas bawah itu 36,5 ditambah 2 itu panjang interval kelas dan hasil dari I per 10 kali N itu 25 kurang F5, F besar 5. Kenapa 19? Karena F besar itu frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Nah, per 10 itu frekuensi kelas desil. Jadi bikin dalam kurung duluan 25 kurang 19 per 6 jadi 6 per 10. Habis itu dikali dengan 2 bisa dipotong 2 potong habis dengan 10 jadi 5, 6 per 5 jadi 39,5 ditambah 1,5 yaitu 41. Dan berarti desil kelima di sini 41.